Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi Aku Laku ya. Yang beberapa waktu terakhir ini beberapa teman kita mengeluhkan masalah tentang biaya asuransi, permai atau apapun segala macamnya ya di aplikasi KTA Asetku. Jadi kalian harus benar-benar paham dan jeli melihat aplikasi Aku Laku yang fiturnya dari KTA Asetku. Kenapa seperti itu? Supaya nanti kalian gak ribet dua kali kerjaan ya. Dan nanti kita akan kupas tuntas bagaimana cara melakukan pembayarannya. Dan supaya itu tidak berulang ya, dua kali transfer ya, biaya transfernya juga sudah nambah Rp7.500. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda lonceng, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, misalnya kalau kalian pengguna KTA Asetku, ketika kalian ingin menggunakan KTA Asetku lagi, kalian harus benar-benar jeli untuk melihat biaya tambahan yang ditambahkan oleh aplikasi Aku Laku. Sebenarnya ini juga buat jaga-jaganya mereka ya, karena mereka juga nggak mau mengambil resiko. Makanya sekarang itu jumlah pinjamannya berapapun di aplikasi KTA Asetku itu kita sudah dikenakan biaya asuransi. Nanti kalian bisa melihat di KTA Asetku ini. Misalnya seperti ini, kita pengen pinjam Rp500.000. Di situ kalian bisa melihat layanan asuransi info dengan di situ kita dikenakan Rp5.000. Cukup bervariasi ya, tergantung dengan jumlah pinjaman yang kita pinjam di KTA Asetku ini untuk tenor pinjaman 22 hari. Jadi kalau seandainya 30 hari itu juga masih sama, layanan asuransi infonya itu sekitar Rp5.000. Dan kita disuruh untuk membayarkan lebih ya. Di situ kita akan membayar menjadi Rp625.000 kalau untuk tenor 30 hari dan Rp593.000 untuk tenor 22 hari. Dan di situ belum dijelaskan ya bahwasannya kita sebenarnya ini sudah ditambahkan, apakah di akun yang lain belum ditambahkan itu biaya preminya. Di sini sudah langsung ditambahkan preminya itu Rp5.000. Jadi kalau seandainya itu 66.000 ditambah 22.000 88 ditambah 5 itu sekitar 93.000. Apakah sini sudah di situ kalau di akun kita itu sudah langsung ditambahkan ya untuk layanan asuransi infonya. Itu menjadi 593.000 karena di sini sudah dijelaskan bunganya 22.000, biaya adminnya 66.000 dan premi Rp5.000. Tapi masih banyak teman-teman kita yang katanya masih dimintai penambahan jumlah pembayaran ya, itu untuk biaya premi atau mungkin asuransi ya. Itu ya nggak banyak sih, sekitar 5.000, 6.000, 7.000 rupiah tergantung jumlah dan limit pinjaman yang kita pinjam di aplikasi Aku Laku. Sekarang yang menjadi pertanyaan dan masalah itu apakah di akun kawan-kawan yang lain pembiayaan premi itu sudah ditambahkan secara otomatis atau belum? Kalau di akun kita ini sudah ditambahkan secara otomatis. Kalian bisa melihat premi, yaitu dia yang di bawah. Di situ sudah tertuliskan jelas ya. Jadi kalau ditambahkan dari jumlah pinjaman kita 500.000 ditambah 22.000, 66.000 dan ditambah 5.000 itu pas hitungannya menjadi 593.000. Dan di situ sudah masuk layanan premi Rp5.000 atau layanan asuransinya. Dan apakah biaya premi itu? Biaya premi itu seperti asuransi sih. Jadi sekarang aplikasi Aku Laku itu nggak mau ngambil risiko ya. Walaupun sebenarnya ini dibebankan kepada kita ya, kepada kita pengguna yang ingin menggunakan KTA Asetku itu. Jadi coba cek kembali terlebih dahulu ketika kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi KTA Asetku ya, atau di fitur KTA Asetku. Apakah biaya preminya sudah tercantum atau belum? Jadi nanti supaya kita nggak dua kali kerjaan. Kalau dua kali kerjaan kan dua kali transfer, artinya kita akan menambah biaya kembali. Tolong lebih jeli dan perhatikan apakah biaya preminya sudah tercantum atau belum. Terus di sini ya itu aja sih sebenarnya yang mau kita kasih tahu. Jadi
harus cukup berhati-hati karena untuk tenor pinjaman 22 atau 30 hari itu biaya preminya sama aja, sekitar Rp5.000. Jadi kalian harus perhatikan lebih jeli lagi supaya nanti kalian tidak dua kali kerjaan untuk bisa membayar atau pelunasan di KTA Asetku ya guys. Mungkin masalah yang lain juga sih tentang masalah limit cicilan ya, atau mungkin punya limit cicilan tapi nggak bisa dipakai ya, banyak juga. Cuma ini permasalahannya juga bervariasi. Kalau seperti akun kita kemarin waktu pertama kali imbas corona itu memang untuk fitur KTA Asetku nggak bisa, fitur limit cicilan juga nggak bisa, dana cicil ya apalagi ya. Untuk limit cicilan yang lain ada yang bisa ada yang enggak. Kalau untuk KTA Asetku itu hampir semuanya rata bisa. Kenapa seperti itu? Kalau KTA Asetku ini kalau menurut aku sih secara pribadi itu ya sama aja dengan aplikasi pinjaman uang online yang lainnya. Mereka menggunakan fasilitas dan bergabung di aplikasi Aku Laku. Karena tadi kalian bisa melihat jumlah bunganya juga hampir 9% ya, 9,3%. Ya lumayan banyak untuk tenor durasinya cuma 22 hari atau 30 hari. Yaitu sedikit jauh lebih murah jika memang dibandingkan dengan aplikasi pinjaman uang online yang rata-rata 15, 20 sampai 25% biaya tambahannya. Ya masih kita apresiasi lah untuk aplikasi Aku Laku. Terus untuk cicilan kredit itu kan sekarang hampir semua akun juga tidak bisa menggunakan cicilan kredit. Dan pertanyaannya sama, kenapa tidak bisa? Ya berdasarkan pengalaman kita yang kemarin dan sekarang sudah bisa menggunakan limit cicilan kredit kembali, itu kita memang disuruh untuk berbelanja secara cash terlebih dahulu. Memang sedikit aneh mereka menyediakan limit cicilan tapi malah kita disuruh untuk berbelanja cash. Ya nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Percuma aja memang kalau kita disediakan limit cicilan tapi masih tetap disuruh berbelanja secara cash ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya memang seperti itu aturannya ya. Dan kita kalau masih mau menggunakan limit cicilan ya silahkan dipancing dulu terlebih dahulu. Kalian belanja barang apa saja dan usahakan ketika kalian berbelanja barang itu barangnya dikirimkan ke alamat yang sesuai dengan KTP kalian. Pertama kali kalian mendaftarkan diri di aplikasi Aku Laku tersebut. Jadi kalau seandainya alamat kita sudah berbeda sekarang bang, tidak sesuai dengan KTP, misalnya baru pindahan atau mungkin sudah pindah kontrakan tapi belum mengganti KTP, ya bisa-bisa saja sih, tidak ada masalah sebenarnya karena kita juga pernah melakukan hal yang sama, tidak ada masalah. Dan sekarang kita sudah bisa lagi menggunakan limit cicilan yang tersedia. Oke, mungkin itu dulu ya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kalau kalian pengguna KTA Asetku silahkan lihat dan lebih jeli terlebih dahulu apakah biaya preminya sudah ditambahkan secara otomatis atau belum. Dan yang kedua, limit cicilan yang tidak bisa dipakai itu udah harus dipancing terlebih dahulu untuk belanja cash di aplikasi Aku Laku. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.